Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki Presiden saat hadir dalam musyawarah kerja cabang serentak DPC P3 se-DKI Jakarta Minggu kemarin. Hasil mukercap DPC P3 se-DKI akhirnya merekomendasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Sementara PLT Ketua Umum P3 Mardiono mengatakan kehadiran Anies dalam acara P3 DKI tidak berkaitan dengan Pilpres 2024. Apakah ada perbedaan sikap antara DPC P3 DKI dan pengurus pusat Partai Kabah soal calon presiden 2024. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Pak Arsul sambil kita menunggu bergabungnya pengamat politik. Pak Arsul, dalam acara musyawarah kerja cabang atau mukercap ke-1 serentak DPC P3 se-DKI Jakarta hari Minggu kemarin hadir Gubernur DKI Anies Baswedan. Pertanyaannya, Anies memang sengaja diundang? Dalam kapasitas apa kemudian Anies diundang Pak Arsul? Ya, ini kan rakercap serentak dari DPC-DPC P3 se-DKI Jaya. Jadi ada 6 DPC ya P3 di bawah DPW P3 DKI Jakarta. Nah memang kalau yang disampaikan kepada kami memang muskercap serentak itu dalam rangka meluncing calon legislatif ya. Jadi para bakal calon legislatif untuk Pileg 2024. Tetapi kemudian kan kalau teman-teman DKI mengundang Pak Anies ya wajar saja Pak Anies Gubernur DKI Jakarta. Jadi kami juga yang di DPP kemudian tidak menjadi marah atau enggak juga lah ya gitu. Itu hal yang wajar karena yang diundang adalah Gubernur DKI Jakarta. Nah bahwa kemudian di dalam muskercap itu kemudian ada teriakan Anies Presiden atau ada rekomendasi itu adalah artikulasi dukungan dari kader P3 di DKI sebagaimana kader-kader P3 di daerah lain juga mendukung ya sosok yang katakanlah favorit di mata mereka. Contoh misalnya kalau kita bicara sebagian teman-teman Jawa Barat ya kan yang jadi favoritnya adalah Kang Emil ya, Gubernur Ridwan Kamil. Kalau kita bicara misalnya teman-teman di Jawa Timur ya, terutama khususnya para perempuan P3 di Jawa Timur ya, apalagi ketua DPW P3 Jawa Timur itu kan perempuan juga ya, Ibu Nyai Munjidah Wahab. Tentu favoritnya adalah Mbak Hovifah Indar Parawansa. Jadi itu kami sikapi sebagai aspirasi yang nantinya semuanya akan kita bicarakan pada saatnya. Baik, Pak Arsul, jadi ini hanya serta-merta Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta, makanya diundang oleh P3 DKI. Artinya kalau nanti P3 Jawa Tengah menggelar mukercap, kemudian P3 Jawa Timur menggelar mukercap, itu juga bisa mengundang kepala daerahnya seperti misalnya Ganjar Pranowo untuk P3 Jawa Tengah, kemudian Kofifa untuk P3 Jawa Timur, dan diteriaki Presiden juga. Memang seperti itu, Pak? Ya, boleh saja. Itu kan memang P3 ini partai yang proses pengambilan keputusannya ya sudah kami tekati ya itu berbasis bottom up, Nana. Artinya kita melihat suara yang disampaikan dari bawah seperti apa, dan kemudian nanti tentu kita akan ketemu di forum permusyawaratan. Bukan hanya itu, saya kira belum lama misalnya Bang Sandi Uno kan juga berkunjung dan bertemu dengan teman-teman P3 di Aceh. Dan kemudian juga saya dikabari juga bahwa teman-teman belum resmi ya kader P3 di Aceh juga mendukung Pak Sandi untuk jadi capres atau cawapres dari P3. Jadi ya itu biasa saja itu. Oke, tapi Pak Arsul, pada saat Pak Sandi hadir di acara P3 ini tidak diteriaki Presiden. Ya, bukan tidak diteriaki Presiden, kan semangatnya, ekspresinya kan berbeda-beda ya.
Nanti kita lihatlah waktu Pak Sandi di Jogja kan sebelum ke Aceh juga di Jogja itu juga kemudian sebagian teman-teman Jogja juga mendukung. Ini persoalan ekspresi, tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan di P3 ini memang prosesnya akan bottom up dan tidak kita larang. Jadi tidak top down, tidak kita mengatakan, hei teman-teman yang di struktur di bawah, di akar rumput, Anda nggak boleh kemudian menyebut nama ini, nama itu. Silahkan aja ya menyebutkan nama. Gitu. Oke, saya ingin menyapa pengamat politik dari Kedai Kopi, Mas Henry Satrio yang sudah bergabung. Selamat malam, Mas Hensat. Selamat malam. Oke, Mas Hensat, tadi Pak Arsul mengatakan bahwa ini hanya serta-merta Anies Baswedan diundang sebagai kapasitasnya Gubernur DKI Jakarta. Jadi ini adalah persoalan yang biasa saja, bahwa itu hanya aspirasi kader P3 DKI begitu ya. Dan memang itu wajar terjadi dalam acara-acara P3 yang lain, di daerah-daerah yang lain. Tapi saya ingin tanya, apakah memang sekebetulan itu menurut analisa Anda kehadiran Anies di acara Mukercap P3 DKI kemudian diteriaki Presiden? Saya rasa tidak kebetulan ya Mbak Rifana. Jadi justru saya menilainya adalah kebatinan P3 ini sebetulnya untuk Anies Baswedan. Maka sebetulnya mungkin ada pesan yang dijaga oleh Pak Arsul ya, supaya mungkin tidak ada pihak-pihak yang tersinggung. Tapi menurut saya itu sudah sangat jelas bahwa kebatinan dari P3 itu ya ke Anies Baswedan. Nah ini menurut saya juga tinggal menunggu waktu aja Mbak Rifana. Apalagi tadi Pak Arsul mengatakan bahwa sudah ada tradisi di P3 untuk mendengarkan arus bawah. Kenapa ini menjadi cocok antara kebatinan kemudian dengan suara arus bawah? Karena memang konstituen P3 yang bila kita lihat calon-calon yang ada saat ini memang lebih dekat ke Anies Baswedan gitu ya, sebagai partai yang menaungi umat ya, dengan Ka'bah sebagai logonya, itu kecil sekali kemungkinannya untuk mendukung calon presiden yang lain gitu ya. Makanya hal-hal ini biasa terjadi dan saya yakin elit P3 saat ini ya akan berkomunikasi juga dengan koalisi KIB misalnya, atau mungkin dengan koalisi-koalisi partai politik yang sudah lebih dulu mengajukan nama Anies Baswedan. Oke, Pak Arsul, kebatinan P3 sebetulnya untuk Anies Baswedan dan elit P3 pasti akan mendengarkan suara dari akar rumput. Karena tadi Anda sebutkan ini P3 tradisinya adalah bottom up ataupun dari bawah ke atas. Memang kebatinan akar rumput sudah ke Anies Baswedan ya Pak Arsul ya? Barangkali saya sedikit berbeda. Kalau saya ingin mengatakannya kebatinan sebagian dari teman-teman P3 memang ada yang ke Pak Anies Baswedan. Ya. Ada juga yang ke Kang Ridwan Kamil, Kang Emil. Ada juga di Jawa Timur yang ke Bu Khofifah. Yang di Jawa Tengah ada juga ke yang Mas Ganjar. Cuman karena Mas Ganjar juga belum menentukan sikap, ya maka tentu tidak terekspresikan. Ada juga yang ke Pak Sandi Uno. Ada juga yang ke Pak Erick Thohir. Ya, kalau kita tanya misalnya sebagian teman-teman P3 yang ada di Lampung. Jadi kami bersyukur ya bahwa sebagai partai yang ingin membangun proses-proses yang bottom up itu ya, kita memberikan keleluasaan kepada teman-teman struktur kader di bawah itu untuk bersuara ya, sesuai dengan yang istilah Mas Henry Satrio itu adalah kebatinannya. Seperti itu kira-kira Nana ya. Itu. Oke, tapi kalau suara di DPW secara mayoritas ini lebih condongnya kemana Pak Arsul sebetulnya? Karena kan ini sudah pernah ada suara akar rumput yang kemudian didengar mayoritas DPW menginginkan ke siapa? Ya itu belum bisa diketahui. Jadi kan prosesnya itu nanti akan baru bisa diketahui ketika P3 sudah menyelenggarakan Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional ya. Ini sama dengan misalnya PAN ketika Rakernas atau Nasdem. Ini forum permusyawaratan tertinggi kedua. Nah, di sana kemudian kita musyawarahkan. Nah, itu baru ketahuan. DPW di sana nanti masing-masing akan diberi kesempatan untuk berbicara. Tetapi
sebelum DPW bersuara, DPW ini juga akan mengadakan mukerwil untuk mendengar suara dari cabang-cabang. Nah, sebelum kemudian mukerwil cabang-cabang juga akan harus mengadakan semacam yang diadakan di DKI itu yang namanya muskercap. Jadi ini adalah proses berjenjang ya, sebagai artikulasi dari demokratisasi yang ada di partai ya. Itu akan seperti itu. Ya nanti kita lihat. Nah, lebih dari itu saya kira P3 itu sebagai sebuah realitas kan hanya sekitar 3,7 ya persen lah kalau kita bicara kursi, 4,52% kalau kita bicara suara. Kan tidak bisa sendiri, tidak bisa kemudian gagah-gagahan atau petakilan lah kalau bahasa Jawa itu gitu ya, menyuarakan. Ini kan mesti kita juga buka ya pembicaraannya ya. PAN sudah menentukan, Golkar posisinya juga sementara ini menentukan dengan ketua umumnya. Baik. Nah, P3 memang ya itu. Oke, Mas Hensat, kalau Anda analisa ya, apakah kemudian memang elit P3 sangat berhati-hati sekali ketika ingin mengumumkan nama capres, mengingat kita ingat beberapa bulan yang lalu, sekitar 8 bulan yang lalu sebetulnya mantan Ketua Umum P3 Pak Suharto Monoarfa sudah pernah mengungkapkan ada aspirasi akar rumput yang menguat di P3 ingin mengusung Anies Baswedan. Sekarang ini tampaknya lebih hati-hati sekali, membuka kesempatan ke banyak tokoh, lebih banyak window shopping daripada menutup hanya pada satu pintu. Tadi disebutkan oleh Pak Arsul ada Sandi, Ganjar, kemudian Erick Thohir. Kalau menurut saya malu-malu nih Pak Arsul hari ini. Jadi karena tadi sudah disebutkan ada kebutuhan untuk lolos threshold lagi yang kemarin tipis sekali 4,5% saja. Bahkan kalau dari kursi tidak sampai 4%, itu artinya memang P3 dalam kondisi SOS untuk bisa mendapatkan suara yang memang banyak. Dan itu hanya bisa terjadi bila kebatinan kader-kader P3, kemudian keinginan para supporter atau pendukung P3 disesuaikan oleh elit P3, yaitu Anies Baswedan. Jadi Mbak Rifana, menurut saya tinggal tunggu waktu aja P3 mengikuti langkah Nasdem untuk pamit kepada Presiden Jokowi mendukung Anies Baswedan. Oke, apakah seberani itu saya nggak tahu ya, nanti kita akan bahas. Tapi saya ingin tanya soal mekanismenya dulu. Pak Arsul, ini ada yang menarik bahwa PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono mengatakan bahwa sebenarnya ini acara internal Mukercap P3 se-DKI Jakarta dan tidak mengundang tokoh lain. Tapi pada kenyataannya P3 DKI tetap mengundang Pak Anies Baswedan. Saya bacakan dulu pernyataannya Pak Mardiono. Mungkin kita bisa lihat sama-sama ini di layar. Oke. Ya, jadi menurut Pak Mardiono ini sebetulnya acara internal, tidak mengundang tokoh lain, tapi ternyata P3 DKI mengundang Anies Baswedan. Apakah kemudian P3 DKI meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus DPP untuk mengundang Anies? Jadi begini Nana, saya kebetulan kan juga mendapatkan undangan dan saya kemarin juga hadir di sana di pembukaan. Kalau saya lihat di undangan yang dilampiri dengan rundown acara, maka memang forumnya itu forum internal. Karena memang pokok acaranya itu terkait dengan launching bakal calon legislatif untuk Pileg 2024. Ya. Nah, kemudian saya juga tidak tahu persis, tapi ini buat kami bukan persoalan. Ya. Jadi kemudian ketika misalnya agar rame, agar hangat, paling tidak agar terliput di media lebih luas ya, maka kemudian diundang juga Pak Anies Baswedan. Dan buat kami karena Pak Anies itu Gubernur DKI, hadir di acara P3 DKI nggak masalah. Yang jadi masalah kan kalau misalnya acaranya P3 DKI dihadiri Gubernur Jawa Timur atau Jawa Tengah, itu baru kemudian menjadi pertanyaan, ya itu. Jadi tidak ada perbedaan sikap ya. Jadi P3 DKI tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus DPP, Pak Arsul. Ya memang tidak perlu meminta izin. Itu kan sudah itulah bentuk demokratisasi, ya.
Hanya kemudian kalau disampaikan oleh Pak PLT Ketua Umum bahwa itu acara internal memang benar karena memang undangan yang disampaikan adalah terkait internal. Tetapi apakah kemudian dengan begitu hakikatnya P3 DKI melanggar misalnya aturan partai atau disiplin partai? Enggak lah. Itu biasa aja di P3 gitu. Oke, saya mau ke Mas Hensat lagi. Mas Hensat, kalau tadi dibantah oleh Pak Arsul yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan sikap begitu ya, wajar saja dan itu adalah sikap demokratis yang memang ditunjukkan di internal P3. Tapi ada perbedaan pernyataan dari PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono yang mengatakan bahwa ini acara internal, bahwa tidak mengundang tokoh lain selain tokoh internal dan datangnya Anies Baswedan ini tidak berkaitan dengan Pilpres 2024. Ada tampak perbedaan sikap ini antara pengurus DPP, pengurus pusat dengan DPC P3 DKI. Anda membacanya begitu juga, Mas Hensat? Atau justru ini hanya gimmick politik saja yang dilakukan? Kalau menurut saya memang sulit saat ini menjadi elit P3 ya. Karena di satu sisi sudah memahami bahwa kebatinan akar rumputnya adalah ke Anies Baswedan. Sementara ada komitmen-komitmen politik yang harus diselesaikan. Mbak Nana, kalau kemudian Rifana lihat bahwa di KIB itu calonnya adalah Erlangga, gimana caranya akar rumput P3 yang 32 tahun lebih berkompetisi dengan Golkar harus memilih calon presiden yang dari Golkar. Kemudian dan berbagai hal yang sudah terjadi yang dilakukan oleh P3 ternyata tidak bisa mengangkat suara P3 karena memang tidak didasari dengan kebatinan akar rumput tadi pilihan presidennya. Beberapa 2 periode P3 bersama Pak Jokowi, 1 periode ya yang langsung bersama Pak Jokowi itu. Kemudian dilihat tidak ada perkembangan atau elektabilitas yang signifikan. Maka sudah saatnya menurut saya Pak Arsul segera berkonsolidasi secara aktif sekali dengan para elit P3 untuk mendengarkan akar rumput dari P3 ini gitu. Nah, maksud saya begini loh. Kalau kemudian partai politik atau elit partai politik lebih mengedepankan panjang umur nasib partai politiknya, pasti lebih akan mendengarkan kebatinan akar rumput dibandingkan konsolidasi tingkat elit bersama partai politik lain. Jadi Mbak Rifana, saya sih berspekulasi ya bahwa akan dalam waktu dekat ini kita akan lihat langkah P3 yang juga pamitan seperti langkah Nasdem pamitan ke Pak Jokowi untuk mendukung Anies Baswedan. Oke, apakah kemudian P3 dalam waktu dekat akan pamitan mengikuti jejaknya Nasdem yang pamitan terhadap Pak Jokowi? Kita akan bahas usai jeda, jangan dijawab dulu Pak Arsul. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sandi dan pengamat politik Kedai Kopi Henry Satrio. Saya mau kembali lagi ke Pak Arsul. Pak Arsul, tadi sebelum break kita sudah tanya ke Pak Arsul dan harus dijawab apakah betul bahwa dalam waktu dekat ini P3 akan pamitan ke Presiden Jokowi mengikuti jejaknya Nasdem yang akan pamitan dengan mendukung katanya Anies Baswedan. Belum jelas juga karena belum dideklarasikan. Ada arah ke sana Pak Arsul? Yang pertama soal pamitan itu kan harapannya Mas Henry Satrio. Tetapi ini kan karena memang demokrasi kan boleh juga pengamat punya harapan seperti itu gitu kan, nggak bisa dilarang. Yang kedua kan kita tahu Nasdem kan belum pamit dan terlalu spekulatif lah untuk mengatakan ada partai koalisi yang pamit itu ya. Yang jelas kami semuanya sekarang ini dalam tahap untuk bottom up tadi. Jadi kita persilahkanlah ya setiap daerah, setiap wilayah untuk mengekspresikan ya kira-kira P3 itu seyogianya mendukung kemana gitu kan. Tadi kebatinan. Kalau kebatinannya teman-teman DKI yang seperti itu sekali lagi itu kebetulan sama dengan kebatinannya Mas Henry Satrio ya. Jadi ya kita
kita hormati itu, tetapi apakah kebatinan P3 secara nasional itu akan seperti itu? Nanti kita lihat dulu. Kan nanti masing-masing daerah akan melakukan forum permusyawaratan, ya. Nah, tetapi daerah-daerah yang lain kan pada umumnya pada saat ini lebih memilih untuk fokus pada konsolidasi partai dan juga persiapan pileg itu tadi dengan rekrutmen caleg. Baik. Jadi kalau di kalender kami itu bahkan itu baru nanti setelah pergantian tahun. Jadi di awal 2023 lah kira-kira, Nana. Oke, awal 2023 baru akan memutuskan. Pak Arsul, saya ingin tanya, pada saat memutuskan, apakah kemudian DPP P3 akan mempertimbangkan restu kekuasaan dalam menentukan tokoh yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres 2024? Artinya, seberapa penting sebetulnya restu kekuasaan bagi P3 untuk menentukan capres yang akan diusung? Yang jelas, Nak, ya, kami ini kan sudah tergabung dalam koalisi. Jadi yang jelas adalah tentu ya siapa yang akan diusung itu akan terjadi diskusi, musyawarah, tentu pembicaraan bahkan mungkin yang panjang di koalisi. Kalau yang dimaksud restu kekuasaan itu adalah bahwa P3 ya itu akan mendukung capres itu kalau capresnya direstui oleh kekuasaan, saya kira tidak, ya. Kami sebagai partai politik ya kan juga punya otonominya sendiri, ya. Dan saya yakin kalau yang dimaksud kekuasaan itu Presiden Jokowi sejauh ini ya bolak-balik kami berkomunikasi, bertemu ya di dalam berbagai kesempatan, Pak Jokowi tidak pernah menyinggung soal Pilpres, ya. Gitu. Oke, Mas Hensat, seberapa besar pengaruh restu kekuasaan dalam menentukan capres yang akan diusung oleh P3? Karena kan kemarin pada saat pergantian kepemimpinan di internal P3 ada gosip ataupun ada rumor bahwa ada pengaruh kekuasaan di situ, ada restu kekuasaan di situ. Bagaimana dengan penentuan capres dan juga capres-cawapres? Restu kekuasaan seberapa besar pengaruhnya, Mas Hensat? Saya yakin Pak Arsul sebagai tokoh politik yang sangat senior dan luar biasa berpengalaman memahami bahwa ternyata restu kekuasaan itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap elektabilitas P3. Karena terbukti turun terus, hampir nggak lolos Senayan. Jadi artinya memang saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh Pak Arsul itu benar-benar terjadi, bahwa memang punya otoritas sendiri dan independen dalam menentukan calon presidennya tanpa harus cawe-cawe meminta dukungan dari kekuasaan. Karena sudah terbukti kekuasaan sama sekali tidak membantu elektabilitas P3. Turun terus angkanya. Nah ini makanya tadi saya katakan, saya yakin sudah saatnya P3 mulai mendengarkan suasana kebatinan dari akar rumputnya. Siapapun itu nanti yang dicalonkan. Gitu kalau menurut saya sih, ada dua yang memang berpeluang untuk terus didorong oleh akar rumput P3. Yang pertama adalah Anies Baswedan, kemudian yang kedua Khofifah Indar Parawansa. Oke, Pak Arsul, bagaimana kemudian kalau kekuasaan ini ternyata tidak merestui ataupun tidak menyetujui calon yang diusung oleh P3? Apakah P3 akan mengikuti atau P3 akan memilih jalannya sendiri? Nah ini kok saya harus menjawab pertanyaan yang berande-ande gitu ya, didasarkan pada pengandean. Padahal hal yang Nana sampaikan itu tidak akan terjadi, ya. Kami yakin itu tidak akan terjadi. Sepenuhnya kami yakini bahwa P3 akan melihat peta besarnya lah, ya. Jadi apakah pada akhirnya apakah Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan, Mas Ganjar, Bu Khofifah, Pak Erik, Pak Sandi, itu akan kita lihat, akan kita tentukan berdasarkan apa yang disuarakan oleh teman-teman wilayah sebagai representasi ya dari teman-teman DPC, dan teman-teman DPC itu adalah representasi dari akar rumput. Serta tentu kami sebagai partai Islam tidak terlepas akan mendengarkan juga ya dari apa yang menjadi nasihat dan saran para alim ulama ya. Saya suka bercanda seperti ini.
kalau di partai lain barangkali penentuan hanya melalui jalur daratan saja. Tetapi kalau di P3 selain jalur daratan kita akan melihat juga jalur langitannya. Jalur langitan, ya. Oke, ada jalur langitan dan juga jalur daratan di internal P3 untuk menentukan capres yang akan diusung. Mas Hensat, apa akibatnya secara elektoral, apa dampaknya secara elektoral kalau nanti calon presiden yang diusung oleh P3 ini berbeda dengan keinginan akar rumput? Ya mungkin nggak lolos threshold ya. Oke. Dan itu sangat sayang gitu karena P3 ini kan partai yang sudah sangat lama gitu kan. Guru ngaji saya aja dulu P3 tuh. Makanya ini saya paham juga gitu kebatinannya P3. Jadi kalau menurut saya yakin sekali Mbak Nana. Dan saya yakin juga bahwa nanti juga pemerintah atau Pak Jokowi akan merestui apapun pilihannya P3 Mbak Rifana. Jadi Pak Jokowi juga kan ini citra aja nih seolah-olah beliau mengatur nih koalisi-koalisi partai politik untuk menentukan siapa calon presidennya gitu. Nah, tapi kan ini per hari ini citra itu dan sangat mungkin citra itu berubah tuh Mbak Rifana untuk menjadi yang lebih independen. Jadi saya sih aku yakin agak nekat ini kalau P3 kemudian tidak mau mendengarkan suasana kebatinan dari pendukungnya gitu. Masa menjadi partai politik yang lama di belantika Indonesia, perpolitikan Indonesia, kemudian memiliki logo yang sangat dekat dengan umat Islam, kemudian harus tidak lolos threshold karena tidak mendengarkan akar rumput. Saya yakin Pak Arsul juga tahu persis bahwa sebuah partai politik sangat ditopang atau sangat dipengaruhi oleh akar rumput bukan penguasa. Maka ya kita tunggu saja. Nah kalau prediksi saya sih sebentar lagi akan pamitan juga. Gitu, Mas Hensat, oke Anda optimis sekali. Tapi saya ingin tanya, apakah seorang Anies Baswedan ini mungkin nggak sih tidak mendapatkan restu kekuasaan untuk dimajukan dalam kontestasi Pilpres 2024? Saya nggak yakin ya kalau kita lihat bagaimana Anies Baswedan ngobrol atau bicara atau berdiskusi dengan seorang Joko Widodo, presiden kita itu baik-baik saja sih. Memang ada citra-citra yang mengganggu hubungan keduanya, tapi pada saat keduanya itu bertemu, saya tidak melihat hal-hal yang aneh gitu ya, yang canggung gitu. Walaupun saat ini citranya memang hanya Anies Baswedan yang seorang calon presiden yang berada di luar kekuasaan. Lainnya, calon presiden lainnya itu otomatis semuanya berada di dalam kekuasaan. Makanya rakyat hari ini justru melihat gerakan perubahan yang terjadi itu yang memimpin Anies Baswedan karena citra itu. Citra dia berada di seberang pemerintahan. Padahal kan cuma kantornya aja tuh yang seberang-seberangan. Yang satu selatan, yang satu utara. Gitu kira-kira bagaimana? Saya ingin tanya ke Pak Arsul. Pak Arsul sebagai Wakil Ketua Umum P3, sebagai pengurus teras P3 yang sudah sejak lama, saya ingin tanya, dari hasil survei yang digelar oleh P3, pasti Anda mendapatkan hasil survei ya yang dipegang oleh internal P3. Hasil surveinya ini menunjukkan siapa tokoh yang kemudian memberikan dampak elektoral paling besar terhadap P3. Ini data statistik harus dibuka loh Pak Arsul. Siapa tokoh yang memberikan dampak elektoral paling besar? Ya, tentu itu tadi ya. Sementara ini, saya kan harus bicara sementara ini kan karena posisi yang kemarin ya, kita belum tahu posisi ke depan ya. Tentu kalau kita bicara misalnya DKI ya, itu memang Pak Anies ya, ada juga Mas Sandi gitu ya. Kemudian kalau kita bicara Jawa Barat itu Kang Ridwan Kamil ya. Kita bicara bahkan Jawa Tengah tidak kalah banyak juga yang mengusulkan, bahkan itu dari teman-teman P3 sendiri Mas Ganjar gitu ya. Nah kalau Jawa Timur itu ya pasti Bu Hovifah ya. Nah di sela-sela itu ya ada juga misalnya kami bicara misalnya teman-teman P3 Madura itu yang minta juga Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD agar dipertimbangkan juga. Jadi memang bisa saya katakan Nana ya ini masih bersifat ya belum mengerucut secara nasional, masih bersifat lokal.
Maka kami juga menyampaikan kepada teman-teman struktur itu agar tidak terpaku hanya pada satu ya tokoh saja. Lebih dari satu tokoh itu akan lebih baik. Kenapa kok begitu? Karena realitas politiknya juga ya P3 ada dalam saat ini koalisi Indonesia Bersatu. Yang kedua yang kedua juga kita belum tahu di antara para tokoh, para kandidat atau bakal kandidat itu siapa yang akan dapat tiket. Kan kita belum tahu ini. Baik. Ya, akan diusung oleh partai dengan representasi minimal 20% kursi. Oke, kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya. Apakah P3 betul-betul pamitan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Henry Satrio, berani pamitan kepada Presiden Jokowi untuk bisa mengusung calon presidennya sendiri yang sekali lagi harus mendengarkan dari aspirasi akar rumput. Kalau tidak mendengarkan aspirasi akar rumput, maka berpotensi bisa membahayakan P3 di parliamentary threshold ataupun tidak lolos angka ambang batas parlemen. Tidak bisa masuk lagi ke Senayan. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan P3 dalam Mukernas di bulan Januari 2023 kira-kira ya Pak Arsul ya? Ya, kira-kira di awal 2023 lah. Oke, nanti kita tunggu bersama. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani dan analis politik dari Kedai Kopi Mas Henry Satrio. Saya selalu Pak Arsul dan juga Mas Hensat. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mbak Rifana, Pak Arsul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.